وبركاته. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين, أما بعdu. Adalah jemaah salat subuh dimulakan Allah. Kita lanjut ngaji kitab Sunnah wal Bid'ah. Kita buka majelis kita dengan kirim Al-Fatihah untuk guru kita. Hadatsana Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum Syekh Abdullah Mahfud Muhammad Al-Haddad wa ala min al-Fatihah kitab Allah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa a'udu, dan aku kembali ilal maudu, kepada tema yang inti. Fa'aqulu, maka aku mengatakan, innal ahadits allati suqnaha, sungguhnya hadis-hadis yang sudah kita paparkan, sudah kita jelaskan di bab sebelumnya, wa kulluha fi sahihi wa ummi aw min as-sahih, dan seluruhnya hadis-hadis yang sudah dibacakan yang kemarin menjelaskan tentang bagaimana Nabi menerima hal-hal baru yang dikerjakan oleh para sahabat dan tidak langsung dicontohkan oleh Nabi. Itu hadisnya derajatnya sahih atau beberapa termasuk sahih. Wa ghairuha katsirun liman tatabba'. Padahal hadis-hadis selain itu banyak sekali bagi orang yang mau menggali lebih dalam lagi, masih banyak lagi. Padahal kemarin sudah ada sekitar 70 lebih hadis. Hadis itu tubayyinu sunnatar rasul wa tariqatahu bi awdahi bayanin. Itu menjelaskan sunnah Rasul dan tariqah beliau dengan penjelasan yang betul-betul jelas. Wahia, apa sunnahnya Nabi itu? Allati saru 'alaiha khulafa'ur rasyidun, yaitu yang dijalankan oleh para khulafa'ur rasyidun. Wa jumhuru sahabatihi, dan mayoritas sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fi qabuli kulli ma kana minal khairi wad din, yaitu dalam menerima segala sesuatu yang termasuk kebaikan dan juga termasuk di dalam urusan agama. Alladzi ja'a bihi sahibur risalah, yang mana sahibur risalah yaitu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam membawa agama itu ya intinya dengan membawa kebaikan. Maka Nabi tidak mencontohkan kebaikan itu 100%. Ya karena kebaikan itu banyak macamnya. Sedangkan Nabi cuma satu orang. Kemudian untuk memberikan contoh kebaikan kepada sekian miliar orang. Maka Nabi itu hanya menjelaskan secara global saja. Hal-hal yang jadi Nabi memberikan rangkanya saja. Kalau masih dalam rangka ini, maka berarti diterima, boleh dikerjakan. Tapi kalau di luar rangka syariat, maka berarti tidak boleh dikerjakan. Allahu Akbar. Wa syahidat lahu nususuhu wa qawaiduhu, dan perkara-perkara baru tadi itu, ada nas-nas yang mendukung. Nas-nas itu Quran ataupun hadis, dan juga kaidah-kaidah. Walam tu'arid nassan yusadimuha, dan tidak bertentangan dengan nas, dengan dalil yang jelas, baik hadis ataupun Al-Quran. Walam tataratab alaihi mafsadatun, dan perkara baru itu tidak menghasilkan atau tidak mengakibatkan mafsadah atau kerusakan. Itu thariqahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan cuma Nabi pernah pakai celana pendek cingkrang atau di atas mata kaki. Bukan cuma itu tok sunnah Nabi itu. Lebih luas. Nabi itu mencontohkan, terkadang Nabi menerima hal-hal baru yang Nabi sendiri nggak mencontohkan. Nah, itu termasuk sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga Nabi menolak hal-hal baru nanti yang setelah diteliti oleh para sahabat, oh ternyata ini alasan Nabi menolak perkara ini. Begitu. Jadi cuman tidak semata-mata
karena tidak aku contohkan berarti nggak boleh diamalkan, nggak begitu. Buktinya kemarin sudah sekitar 70 hadisan, menjaga sudah tentang tawas, sudah tentang apa namanya nyuwuk, gitu, apa namanya itu ruqyah dengan ayat-ayat Al-Quran. Nabi nggak ngajarin orang sahabat baca Fatihah kemudian jadikan ruqyah. Bahkan Nabi tanya, kamu tahu dari mana kalau Quran bisa buat ruqyah? Jadi berarti kan Nabi nggak mencontohkan, nggak mengajarkan juga. Tetapi itu kefahaman para sahabat. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifa. Dalam Al-Quran aku turunkan syifa, penyembuh. Maka ya sudah, Al-Fatihah juga termasuk Quran. Saya bacakan Al-Fatihah. Ya kamu benar kata Nabi. Ini termasuk sunnahnya Nabi itu. Sunnahnya Nabi menerima hal baru yang masuk dalam kebaikan dan masih dalam koridor syariat. Wa qatafa atharuhum dan mengikuti jejaknya para sahabat itu siapa? Al-ulama al-muhtadun bihadihim, para ulama-ulama yang mendapatkan petunjuk minat tabi'in wa tabi'ihim wa tabi'ihim, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, wa man ba'dahum min a'immatid din, dan ulama-ulama selepas mereka yaitu imam-imam agama, pimpinan-pimpinan agama, alladzina lahum lisanu sidqin fil ummah, yang mereka banyak dikenang oleh umat ini. Ulama-ulama besar, Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu, kemudian Al-Imam Al-Ghazali dan seterusnya. Fattakhadhu min tariqatihi, kemudian maka mereka membuat dari tariqahnya Nabi SAW, dari hasil penelitian mereka tentang Nabi itu yang diterima apa saja, yang ditolak apa saja. Kemudian mereka membuat kaidah. Fatakhudhu, mereka membuat min tariqatihi, dari tariqahnya Nabi SAW, wa iqraratihi, dan iqraratnya Nabi, penerimaan Nabi, lima yahdutsu, terhadap hal baru, wa raddihi lima yuraddu, dan dari penolakan Nabi terhadap hal-hal yang ditolak. Jadi mana yang ditolak, mana yang diterima, diteliti oleh para ulama. Mereka membuat qaidatahum al-masyhurah, kaidah mereka yang masyhur, wa hiya, kaidah itu annal muhdatsah, bahwa sungguhnya sesuatu yang baru wajib ayyurada untuk dihadapkan ala qawaid syariah, terhadap kaidah-kaidah syariat. Ada hal baru, caranya gimana? Bukan langsung ditolak atau langsung diterima, enggak, tetapi harus dihadapkan kepada kaidah-kaidah agama, kaidah-kaidah syariat. Wa usuliha, dan usul-usul pokok-pokoknya agama, minal kitab wa sunnah, dari Al-Qur'an ataupun sunnah hadis. Fama syahidat lahu fahuwal maqbul, maka kalau ada dalil yang mendukung perkara baru ini, maka makbul, dia diterima. Wa huwa minas sunnati, dan itu termasuk bagian dari sunnah. Wa in kana istinbaton, walaupun hasil dari istinbat itu kesimpulan. Ini zaman dulu tidak ada, tapi masih masuk dalam dalil umum baik Al-Qur'an ataupun hadis. Maka ini masuk ke dalam sunnah juga, kategorinya masuk sunnah, walaupun sunnah hasil dari kesimpulan setelah dihadapkan kepada rumusnya itu, Ya sama kayak kita sebenarnya, kasus-kasus baru nanti akan dihadapkan kepada rumus tertentu. Pelajaran matematika, ini ada kasus baru, maka nanti, ini maksudnya rumus mana ini? Setelah dimasukkan kepada rumusnya, cocok, berarti masih oke, masih bisa diamalkan. Wa ma syahidat alaihi fahuwal mardudu, maka kalau dalil-dalil itu menolak, dalil-dalil yang ada itu menolak hal baru ini, bertentangan dengan hal baru, fahuwal mardudu, maka itu ditolak. Perkara baru ini ditolak. Wa huwal bid'atul ma'niyatu fil hadisi wa huwa minad dhalalati. Maka itulah yang disebut dengan bid'ah, yang disebut di dalam hadis Nabi SAW, kullu bid'atin dhalah, itu yang itu tuh. Yang dalil semuanya baik secara umum atau khusus itu bertentangan dengan perkara baru tersebut. Wa huwa minad dhalalati, dan itu termasuk kesesatan. Wa ala hadza, setelah kita tahu kaidah-kaidah ini, fa inna qaulahum fi syai'in huwa bid'atun hina idzin, maka kalau para ulama mengatakan sesuatu itu ini bid'ah, maksudnya fahuwal bid'atu syar'iyyatu fil hadis, maka
Maksudnya itu adalah bid'ah asy'ariyah, bid'ah yang dimaksud di dalam hadis kullu bid'atin dhalalah. Ini gini ya, kata-kata bid'ah itu kan bahasa Arab toh. Bahasa Arab. Itu mesti kita memandang dari dua sisi. Karena kita bisa memahami bid'ah itu secara utuh itu dari dua sisi. Dari satu sisi dikatakan bid'ah itu sisi pertama sisi bahasa. Sisi bahasa, bid'ah itu artinya sesuatu yang baru. Maka apapun yang baru yang belum ada contohnya itu namanya bid'ah secara bahasa kan gitu. Sama kayak sholat itu kan bahasa Arab kan. Kalau dilihat dari sisi bahasa, sholat itu artinya doa. Maka doa apapun, mau doa bahasa Indonesia, doanya pakai angkat tangan, nggak pakai angkat tangan, doa dalam hati, doa pakai lisan, itu masuk dalam kategori sholat secara bahasa. Tapi kemudian kita sedang mengkaji fikih, itu hal-hal yang membatalkan sholat. Maksudnya sholat di sini apa? Apakah doa secara umum itu? Kan enggak. Kalau kita tidak masuk dalam konteks fikih, berarti yang dimaksud sholat adalah yang tertentu kan? Nah, yaitu sebuah amalan khusus yang dimulai dari takbir, kemudian dengan bacaan-bacaan dan gerakan-gerakan tertentu diakhiri dengan salam. Itu kan maksudnya kan? Sehingga ada dilihat dari sisi bahasa, dilihat dari sisi syariat. Nah, bid'ah juga gitu sama. Bid'ah itu kalau dilihat dari sisi bahasa, itu semua hal baru namanya bid'ah. Soal baru. Ini apa namanya, model kitab dijilid kayak gini, ini hal baru. Zaman Nabi tidak ada. Gitu. Nabi pakai kulit, pakai tulang, kayak pelepah kurma begitu. Ketika mulai ada penjilitan, nah ini namanya hal baru, namanya bid'ah secara bahasa. Karpet, keramik begitu, semua nih yang awalnya tuh munculnya tanpa ada contoh tuh namanya bid'ah secara bahasa. Nah, kemudian secara syariat pembahasan bid'ah itu yaitu adalah sesuatu yang bertentangan atau tidak ada dalilnya dari syariat sama sekali. Itu namanya bid'ah. Jadi kita sekarang mesti cerdas ini. Jadi begitu mendengar kata-kata bid'ah, kita harus melihat dari mana saya melihat ini, dari sisi bahasa atau dari sisi syariat. Begitu. Wallahu a'lam. Makanya kayak tadi ya, misalkan kayak model kitab seperti ini atau pembahasan bahasan ini. Membahas tentang bid'ah itu begini begitu. Zaman Nabi kan enggak ada itu, enggak dibahas itu. Zaman Nabi itu. Hadis itu sahih, kemudian dhaif. Zaman Nabi enggak ada pembahasan itu. Di kelas-kelas hadis itu ada yang hasan, ada yang dhaif, ada yang maudhu segala macam. Zaman Nabi enggak ada pembahasan itu. Setelahnya baru kemudian dikaji oleh para ulama. Dalam zaman Nabi juga belum ada pembahasan tuh rukun sholat ada sekian, kemudian rukun yang pertama ini tidak ada bahasa itu. Pokoknya mereka ngelihat Nabi, shollu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kamu seperti aku sholat. Selepas itu sekian ratus tahun selepas sahabat baru dikaji oleh para ulama, dirumuskan untuk memahamkan dengan mudah kepada orang awam. Itu dibuatlah rukun sholat begini. Bacaan fikih zaman sahabat juga belum ada, kitab-kitab fikih itu belum ada, karena belum diperlukan kan gitu. Sehingga kajian fikih kalau secara bahasa masuk dalam kategori apa? Bid'ah. Secara kan baru kan, masuk dalam kategori iya bid'ah secara bahasa. Tetapi dari sisi syariat, apakah itu bertentangan dengan agama? Kajian fikih itu? Oh tidak, justru di dalam Al-Quran dalil umumnya fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada ahli dzikir. Maksudnya ahli dzikir itu para ulama. Orang yang banyak ingat kepada Allah itu maksudnya para ulama. Tanyalah kepada para ulama kalau kamu tidak mengetahui. Nah, yang ngerti konsep syariat, konsep sholat, konsep fikih itu ya para ulama. Akhirnya setelah kita tanya oleh para ulama menjelaskan dengan metode yang mudah, jadilah ilmu fikih itu. Kan berarti nggak bertentangan dengan syariat. Maka secara syariat itu tidak termasuk dalam kategori bid'ah. Begitu saja sebenarnya. Atau mudah-mudahan sekarang kita tahlilan atau kirim doa.
Itu bid'ah nggak sih? Zaman sahabat dulu waktu Nabi wafat nggak dikirim doa tuh, kan gitu. Kemudian waktu Sayyidah Aisyah wafat nggak dikirim doa juga. Sekarang cara melihatnya gini, cara melihatnya bukan tidak serta merta sesuatu tuh nggak dia contohkan Nabi terus langsung tiba-tiba bid'ah, dolalah, sesat, finnar, nggak begitu. Tetapi kita lihat dari dua sisi. Yang pertama kita lihat dari sisi bahasa. Ini nggak dicontohkan oleh Nabi, iya ini bid'ah. Baru secara bahasa. Kemudian setelah itu lihat dari sisi syariat. Dalil-dalil syariat secara umum atau secara khusus ada nggak yang mendukung amalan ini? Gitu. Setelah kita kaji dalam Al-Quran itu ada disebutkan walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Orang-orang di antara para sahabat mendoakan rabbana ighfir lana, ya Allah ampuni kami, wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, dan untuk ampuni juga untuk ikhwan, saudara-saudara kami yang sabaquna bil iman, sudah mendahului kami, saya sudah wafat duluan dalam kondisi iman. Berarti sahabat juga ada yang mendoakan yang sudah wafat, kan gitu. Berarti yang mendoakan sudah wafat tuh nyampe apa enggak? Nyampe kan? Dalilnya selain Al-Quran itu juga dalilnya adalah salat jenazah. Kita salat jenazah doain siapa? Kan Allahumma gfir lahu, dalam salat jenazah itu kan doain jenazah, doain mayit. Berarti kan nyampe kan doa itu. Kalau seandainya doa kepada jenazah itu nggak nyampe, terus fungsinya apa doa jenazah itu? Kok syariat membuat sesuatu amalan yang sia-sia itu kok lucu kan gitu. Dalilnya apakah doa kepada jenazah itu nyampe? Yaitu buktinya salat jenazah kita doa Allahumma gfir lahu ya nyampe juga. Kan begitu. Maka kita kirim doa dengan model apapun, kirim doanya gitu kan. Jadi saya tidak baku hanya salat jenazahnya nyampe, selain itu nggak nyampe. Nah, itu kan lucu logikanya. Nah, jadi dengan bagaimanapun cara kirim doanya, maka itu berarti nyampe. Maka nanti disitulah masih ada dalil syariat yang mendukung amalan baru ini, maka ini boleh diamalkan. Secara syariat masuk dalam kategori sunnah, walaupun sunnah itu hasil dari kesimpulan kita atau kesimpulan para ulama yang mengerti. Setelah hal baru ini dihadapkan kepada rumus, kepada dalil-dalil syariat, ternyata masih dalam kategori syariat, maka ini bisa amalkan. Secara bahasa masih masuk dalam kategori bid'ah, hal baru. Kita pakai masjid pakai keramik, zaman Nabi nggak ada pakai keramik, Pak. Langsung tanah. Gimana masih ingin sholat langsung tanah, kita becek sedikit aja udah pindah kan gitu. Zaman ini keramik kan nggak ada, dan keramik ini masuk dalam bangunan masjid, maka dalam kategori ini masuk dalam kategori bid'ah secara bahasa. Tapi secara syariat ada nggak sih dalil syariat yang menentang adanya keramik ini? Ternyata tidak masalah. Pokoknya yang jelas dalam syariat tuh sholat tuh harus suci dari najis. Pokoknya asal ini suci, sah ini najis, sah untuk sholat. Kemudian Nabi SAW juga mengatakan, bersabda, wa ju'ilat liyal ardu masjidah. Di antara kekhususan yang Allah berikan kepada aku, seluruh bumi itu jadi masjid, jadi tempat sujud boleh. Syariat-syariat Nabi sebelum Nabi Muhammad itu mereka sholat tuh punya tempat khusus. Jadi istilahnya nggak boleh di tempat lain, di tempat khusus gitu. Tapi kalau Nabi di antara kekhususan beliau dan umat-umatnya, wa ju'ilat liyal ardu masjidah. Seluruh bumi dimanapun itu, mau di laut, itu pokoknya masih dalam kategori bumi, itu dijadikan masjid. Maksudnya tempat-tempat sujud maksudnya. Kita boleh mau di tengah hutan, mau di padang pasir, di tengah laut, kita sholat, itu tidak masalah. Itu kekhususan yang Allah berikan kepada baginda Nabi Muhammad dan umatnya. Nah, begitu juga kita memahami bid'ah ya. Kita mesti maksudnya lebar pandangan kita. Ya, begitu nggak langsung begitu tahu kata-kata bid'ah langsung ini nggak ditentukan oleh Nabi, sesat di neraka. Nah, begitu. Ini dijelaskan oleh para ulama demikian. Wa idza atlaqu ala syai'in minal khairi bid'atan. Kalau ada para ulama mengucapkan sesuatu yang baru, ini bid'ah. Gitu. Falaisa ghurduhum al-bid'atu syar'iyyah al-madmumah. Maka maksudnya mereka itu bukan bid'ah yang
madmumah, bukan bid'ah yang tercela yang dimaksud dalam hadis itu. Bi'itlaqin dengan mutlak, dengan secara umum. Walakin muraduhum bid'atun lughawiyatun adalah bid'ah secara bahasa, secara lugawi. Allati tashmalul hasan wal qabih, yang mana bid'ah secara bahasa itu memasukkan seluruh kategori hal baru, entah itu hasan ataupun qabih. Buruk masuk, yang baik juga masuk. Pokoknya semua hal baru. Kan gitu kan? Sama kayak tadi, sholat itu secara bahasa doa. Maka mau doa pakai bahasa Jawa, doa pakai bahasa Bali, doa pakai bahasa Indonesia, bahasa Arab, doa pakai dengan lisan, doa hanya dengan hati saja, itu masuk dalam kategori sholat. Nah, sholat secara bahasa artinya doa. Maka nanti setelah kita khususkan masuk dalam kajian satu ilmu, maka nanti sholat punya pengertian tersendiri. Begitu bid'ah semua hal baru, mau baik buruk masuk dalam kategori bid'ah. Setelah kita angkat, kita masuk dalam mengkaji syariat, maka bid'ah itu ada pengertian tersendiri, yaitu sesuatu yang memang di luar koridor syariat, di luar rangka syariat yang ditetapkan oleh Nabi SAW, maka itulah namanya bid'ah. Allahu Akbar. Wahiyal lati anaha man anahum bitaqsim. Nah, jadi para ulama yang membagi bid'ah itu ada bid'ah hasanah, bid'ah sayyi'ah, itu nanti maksudnya begitu. Jadi mereka melihat bid'ah dari sisi bahasa. Wa hadha huwa ma'nal hadits as-sahih. Inilah makna hadis sahih, man ahdatsa fi amrina ma laysa minhu fa huwa raddun. Barang siapa yang membuat hal baru dalam hal agama ini, fa huwa raddun, maka dia tertolak. Maksudnya hal baru berarti kan misalnya kan anggap bangunan itu sudah jadi. Kemudian bikin hal baru lagi di luar bangunan, maka itu tertolak. Tapi kalau masih dalam lingkup bangunan, maka itu masih masuk dalam agama. Wa kaunuhu minhu, adanya sesuatu perkara baru itu masuk dalam agama, masuk dalam kategori agama. Au laisa minhu, atau tidak termasuk dalam agama, yufhamu, bisa difahami ba'dal ardi ala qawaidi syariati wa usuliha. Kita bisa mengetahui sesuatu baru ini masuk dalam agama atau enggak. Itu bisa diketahui kapan? Ba'dal ardi ala qawaidi syariati wa usuliha, setelah dihadapkan kepada kaidah-kaidah dan dalil-dalilnya. Jadi bukan serta-merta ada hal baru langsung kita tolak atau terima, enggak. Hadapkan dulu kepada dalil-dalilnya. Ada enggak dalil-dalilnya dari Al-Quran ataupun Sunnah? Kalau ada ataupun tidak ada, baru kita tahu bagaimana status hal baru ini, gitu ya. Wa hadza ma'na kalamu Ibnul Arabi. Inilah makna perkataan Ibnul Arabi alladzi suqnahu fil muqaddimah anil muhdats, yang sudah kami jelaskan di muqaddimah tentang hal baru, muhdats, hal baru. Wa huwa, pendapatnya Ibnul Arabi ini, ainu ma qalahu Syafi'i rahimahullah, sama dengan pendapatnya Syafi'i rahimahullah, yaitu bid'ah itu dibagi-bagi, ada yang baik, ada yang buruk. Wa sanati ala idahi dzalika, dan kita akan jelaskan hal tersebut fi maudhihi, pada temanya nanti, minal kitabi, dari kitab ini, ingda bahsil bid'ati, ketika pembahasan nanti bid'ah itu apa. Wa ghardun al-an, dan tujuan kita sekarang an-nasuqa, kita akan menyampaikan min hadir Rasul sallallahu alaihi wasallam wa tariqatihi, tunjuknya Nabi dan thariqah beliau, fi ma yuraddu mimma uhditsa, hal-hal yang beliau tolak, hal baru yang beliau tolak. Kalau yang bab yang kemarin yang kita bahas tuh hal-hal yang beliau terima, sekarang di bab ini yang masih muqaddimah, apa-apa yang beliau tolak. Wa annahu la yuraddu illa ma kana kharijan anil masyru'iyyati bi itlaqin, dan bahwasanya Nabi tidak menolak sesuatu kecuali sesuatu yang memang sudah keluar dari syariat. Nabi tidak menolak kecuali sesuatu yang memang sudah keluar dari ajaran beliau, gitu. Secara mutlak seluruhnya pokoknya nggak ada yang masuk dalam syariat, maka sudah beliau tolak. Walaysa min jinsid ta'ati wal ibadat, dan kadang-kadang beliau tolak juga begitu. Ada memang sesuatu amalan, sesuatu baru itu bukan termasuk jenis ibadah kepada Allah, juga bukan jenis ketaatan kepada Allah. Allati syara'aha, yang
Nabi membuat syariat tersebut. Au kana mukhalifan li hadihi sallallahu alaihi wasallam, atau sesuatu itu bertentangan dengan petunjuk Nabi. Mimma yuaddi ila tanattu' wa tarahub al-manhi anhu, yang mana sesuatu itu kadang-kadang membawa kepada tarahub. Tarahub itu berbuat seperti rahib, pendeta. Ada sebagian pendeta itu tidak kawin gitu kan. Terus kemudian dia punya cara hidup tertentu lah begitu, yang istilahnya itu di luar umumnya manusia. Nabi tidak mengajarkan demikian. Nabi sering lihat sahabat begitu. Saya tidak mau nikah, saya mau ibadah saja. Nabi bilang, yang paling takwa di antara kalian itu saya paling takwa. Saya jadi nabi kok. Tapi buktinya saya juga tetap nikah juga. Malam juga saya ada tidur, saya sholat malam juga. Jadi enggak semua satu malam sholat terus, enggak. Nabi saya juga ada tidur juga malam itu. Kemudian saya makan, saya kadang puasa, saya makan. Ada yang sahabat, saya mau puasa terus, enggak buka-buka, enggak sahur-sahur. Maka Nabi mengatakan itu enggak begitu caranya. Manusia itu Allah jadikan memang punya fitrah, dan fitrah itu diatur, tidak diatur oleh syariat, oleh Allah SWT. Maka aku sebagai contohnya, kata Nabi, aku kadang-kadang makan, saya kadang puasa, kadang tidak puasa. Begitu. Itu dilarang oleh Nabi. Au kana musadiman linnasi, atau sesuatu itu ditolak oleh Nabi karena bertabrakan dengan nas. Kama satara fil ahadits al-atiyah, sebagaimana kita lihat nanti pada hadis-hadis yang akan datang. Insyaallah. Jadi paham ini ya. Ada yang bertanya mungkin, atau ada yang tidak difahami. Jadi pahami ya mudah-mudahan ya. Jadi pembahasan itu saja sebenarnya, itu saja. Tapi ya tidak apa-apa. Biar kita betul-betul mengerti, gamblang melihat bid'ah sesuatu baru itu tidak langsung gegabah menilai ini baik ini buruk. Nah, tetap harus di al-ardu 'alal qawaid wal usul. Dihadapkan dulu kepada dari syariat ataupun Quran ataupun sunnah. Baru kemudian selepas itu kita tahu status hal baru ini apa. Wallahu a'lam. Oke, mudah-mudahan yang kita ngaji pada pagi ini bisa difahami, bisa kita amalkan. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.